Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok hijau dari kelas 10-5 akan mempresentasikan mengenai alat pembayaran non-tunai. Sebelumnya, perkenalkan, saya Faiza Salihamidah Aziza, nomor absen 16 dari kelas 10-5. Saya Nurma Lailatul Jannah, absen 30. Saya Asrofi Zaki Kusumadi, absen 7. Saya Rian Abdullah Suryantana, absen 33. Saya Altaf Zaidan, absen 4. Dan yang pertama akan dibahas adalah mengenai instrumen pembayaran non-tunai berbasis elektronik. Sistem pembayaran non-tunai berbasis elektronik. A. Berbasis server. Metode pembayaran non-tunai berbasis server lebih akrab disebut e-wallet. E-wallet atau dompet elektronik menawarkan kemudahan dalam penggunaan sehingga tidak heran apabila sangat populer di berbagai kalangan. Contohnya seperti Shopee Pay dan lain-lain. B. Yaitu berbasis kartu elektronik. Tidak seperti sistem pembayaran menggunakan media kartu debit dan kartu kredit. Instrumen pembayaran non-tunai berbasis kartu elektronik mengharuskan pengguna untuk mengisi saldo terlebih dahulu. Setelah itu barulah bisa menggunakan transaksi pembayaran, contohnya seperti e-tol dan lain-lain. Internet banking, alat transaksi pembayaran berbasis elektronik. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses rekening melalui smartphone. Dengan internet banking, Anda dapat dengan mudah mengecek saldo, mentransfer dana, melakukan transaksi pembayaran. Contohnya seperti BCA Mobile, Brimo, dan lain-lain. Mobile banking tidak jauh berbeda dengan internet banking. Nasabah bank tertentu dapat mengakses rekening secara online, tetapi melalui perambahan atau browser. Saat ini di mobile banking telah tersedia fitur pindai kode QR yang membuat aktivitas pembayaran bisa jadi lebih cepat. Kartu ATM adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan atau pemindahan dana di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan. Kartu debit adalah pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Manfaat penggunaan kartu ATM atau debit. 1. Memberikan kemudahan dan kecepatan bertransaksi melalui ATM untuk penarikan tunai serta transfer antar rekening atau bank. 2. Khusus debit dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi belanja tanpa perlu memberikan uang tunai. Risiko yang dapat terjadi. 1. Kartu digunakan oleh orang atau pihak lain karena kelalaian pengguna yang sah dalam penyimpanan kartu atau PIN. 2. Resiko penipuan yang sengaja dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan mencuri data atau nasabah pengguna yang ada dalam kartu. Mekanisme penggunaan kartu. 1. Menggunakan tanda tangan. A. Kartu debit diserahkan ke kasir dan digesek ke mesin EDC, lalu terjadi proses verifikasi data dan saldo penggunaan secara online pada database penerbit kartu. B. Setelah proses pengakhiran selesai, mesin EDC mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani. C. Transaksi selesai. 2. Menggunakan PIN. A. Kartu debit diserahkan ke kasir dan akan digesek ke mesin EDC. Kasir akan meminta pengguna mengisi PIN di EDC. Jika PIN benar, akan terjadi proses verifikasi data dan saldo pengguna secara online pada database server penerbit kartu. B. Setelah proses pengakhiran selesai, mesin EDC akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pengguna kartu. C. Transaksi selesai. Pihak-pihak penyelenggara. 1. Pemegang kartu adalah pengguna sah kartu.
prinsipal bank atau selain bank yang bertanggung jawab pengelola sistem dan jaringan antar anggota sebagai penerbit dan pengakuisisi. 3. Debit bank atau lenip selain bank yang penerbit kartu. 4. Acquirer bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan merchant yang dapat memproses kartu debitnya. 5. Pedagang penjual barang dan jasa yang menerima pembayaran kartu debit. 6. Penyelenggara clearing bank atau lembaga bukan bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit atau pengakuisisi dalam rangka transaksi kartu. 7. Penyelenggara akhir bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab tahap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban masing-masing dan penerbit atau pengakuisisi. Yang kedua yaitu berbasis kartu kredit. Kartu kredit merupakan APMK yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban dari kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan atau penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi dahulu oleh akuisisi atau penerbit, dan pemegang kartu wajib melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati, baik dengan pembayaran sekaligus atau secara bertahap. Detail fitur kartu kredit dengan chip atau bagian depan. Yang pertama, chip yang bersifat multifunction dengan keamanan yang lebih terjamin di bagian depan kartu. Ditambah aplikasi yang dapat mendeskripsi data sehingga data dapat tersimpan lebih aman. 2. Nomor kartu terdiri dari 16 digit. 3. Nama pemegang kartu. 4. Masa berlaku. 5. Logo atau nama penerbit kartu. Detail tampak belakang kartu kredit. Yang pertama, strip magnetik, yaitu kartu yang dapat bisa digunakan di luar negeri. 2. Signatur panel atau tempat bertanda tangan pemilik kartu. 3. Nomor verifikasi yang terdiri dari 3 digit. 4. Alamat bank penerbit kartu. 5. Nama atau logo bank penerbit. Kekurangan penggunaan kartu kredit adalah ancaman dari cybercrime, membutuhkan akses internet, terdapat pembatasan penggunaan, banyak biaya tambahan, ketagihan untuk berhutang, dan berhubungan dengan skor kredit. Juga kelebihan penggunaan kartu kredit. Yang pertama, transaksi lebih praktis, tersedia beragam promo, pengeluaran tercatat lebih baik, bisa digunakan dalam kondisi darurat, dan poin kredit bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Instrumen pembayaran non-tunai berbasis kertas menggunakan bantuan alat berupa benda yang terbuat dari kertas dengan berbagai ukuran dan bentuk. Memiliki beberapa jenis. Yang pertama, cek, sebuah surat perintah untuk mencairkan sejumlah dana atas nama seseorang yang telah tertera pada cek tersebut, baik nasabah maupun orang lain. Kedua, giro, hampir sama seperti cek, bedanya giro tidak dipakai untuk kepentingan mencairkan dana, namun lebih kepada memindahkan anggaran dari rekening seorang nasabah ke nasabah lain. Ketiga, nota debit, sebagai penagih utang dengan cara clearing berdasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dalam jangka waktu dan nominal tertentu. Keempat, nota kredit, mengirim maupun memindahkan saldo non-tunai pada nasabah melalui sistem clearing dengan nominal anggarannya bebas. Kelima, kwitansi transfer dan wesel, merupakan instrumen pembayaran non-tunai yang berbasis waktu atau surat-surat berharga dari bank tertentu, merupakan bukti telah terjadi transfer uang sehingga pada kwitansi ini terdapat keterangan nomor rekening nasabah. Wesel adalah sebuah bukti penerimaan transfer antar kota yang dapat ditagihkan langsung pada bank penerima dana transferan. Yang terakhir, telegraphic transfer, yaitu digunakan dalam kegiatan memindahkan saldo dari rekening nasabah satu ke nasabah lain, tetapi masih dalam lingkup bank yang sama. Kemudian ada kelebihan dan juga kekurangan dalam menggunakan instrumen pembayaran non-tunai. Yang pertama, dalam segi kelebihan ada fleksibel, yaitu
pembayaran non-tunai dapat dilakukan dalam media non-tunai, kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, proses transaksi menjadi lebih cepat, yaitu mudah, cepat, dan dilakukan secara online. Yang ketiga, tingkat keamanan tinggi, berbasis teknologi canggih, misalnya payment tools disertai dengan password dan OTP. Yang keempat, mudah dan praktis. Transaksi tunai cenderung manual, sedangkan non-tunai mudah dan praktis, bermodal ponsel pintar dan kuota internet. Yang kelima, riwayat keuangan lebih rapi. Hal ini karena semua riwayat keuangan tertata rapi dalam sistem. Yang keenam, meminimalkan kehilangan. Ketujuh, banyak merek telah menerima. Dan kedelapan, tersedia berbagai promo dan diskon. Yang kemudian ada kekurangan, yaitu yang pertama, membutuhkan akses internet. Untuk membutuhkan akses internet sendiri tidak ada hal yang dapat menangani karena dalam pembayarannya diperlukan sinyal yang baik dan juga kuota internet. Yang kedua, terdapat pembatasan nominal dalam melakukan pengeluaran. Hal ini dapat ditanggulangi dengan adanya upgrade batasan nominal baik melalui e-wallet ataupun bank yang terhubung dengan pembayaran non-tunai. Yang ketiga, ada ancaman dari cybercrime. Hal ini dapat kita tanggulangi bersama secara pribadi dengan melakukan tindakan secara lebih waspada dengan link-link yang tersebar di sosial media yang mengatasnamakan perusahaan e-wallet ataupun bank yang mana termasuk dalam tindak penipuan. Kemudian masuk ke dalam sesi pertanyaan untuk mengisi LKPD. Ada beberapa pertanyaan dari anggota kelompok hijau. Dimulai dari Apa kekurangan dari pembayaran non-tunai? baik, pertanyaan dari Altaf akan dijawab oleh Faiza, dengan mana bahwasanya pembayaran non-tunai ini memiliki beberapa kekurangan seperti yang dikatakan tadi bahwa membutuhkan akses internet, terdapat pembatasan nominal dalam melakukan pengeluaran, dan ancaman dari cybercrime. Saya Asrofi akan menanyai tentang saya ingin bertanya apa manfaat penggunaan kartu ATM, yang akan dijawab oleh Saya Rian akan menjawab. 1. Manfaat penggunaan kartu ATM ialah memberikan kemudahan dan kecepatan bertransaksi melalui ATM untuk penarikan tunai serta transfer antar rekening atau bank. 2. Khusus debit dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi belanja tanpa perlu memberikan uang tunai. Saya Nurma akan menanyakan mengenai kartu debit. Kartu debit adalah Kartu debit kan dikeluarkan oleh bank atau lembaga selain bank. Nah, contohnya lembaga selain bank atau bank di Temanggung itu apa aja? Saya Asrofi akan menjawab. Jadi diantaranya yaitu ada BNI, BRI, BTN, dan BCA. Terima kasih. Saya Faiza akan menanyakan mengenai salah satu instrumen pembayaran non-tunai berbasis kertas, yaitu kwitansi transfer dan besel. Lantas, bagaimana sebenarnya hubungan antara kwitansi transfer dan besel? Kalau kwitansi itu merupakan bukti telah terjadinya transfer uang. Kalau wesel adalah sebuah bukti penerimaan transfer uang. Saya Nurma akan kembali bertanya mengenai tersedianya berbagai promo dan diskon dalam penggunaan pembayaran non-tunai. Baik, saya Faiza akan menjawab pertanyaan tersebut. Bahwasanya kelebihan dari instrumen pembayaran non-tunai adalah tersedianya berbagai promo dan diskon. Nah, berbagai promo dan diskon ini dimaksudkan sebagai promosi oleh e-wallet, misalnya di GoPay ataupun di Dana terdapat beberapa diskon promo cashback 50% ataupun diskon pembelian dalam beberapa kebutuhan, misalnya tagihan listrik, air, pulsa, dan sebagainya. Lalu dengan adanya promosi dan diskon yang diselenggarakan, lembaga mana yang membayar dan apakah lembaga tersebut mendapatkan keuntungan dari diskon dan promo yang diberikan? Baik, dengan pertanyaan tersebut saya Faiza akan menjawab bahwasanya dengan promosi dan diskon tersebut para penyelenggara e-commerce seperti GoPay, Shopee Pay, Dana akan tetap untung karena
Mereka telah memperhitungkan sebelumnya mengenai diskon tersebut, dan dengan adanya banyak pengguna, maka peningkatan penghasilan mereka juga akan tetap tinggi sehingga tetap untung. Dan itulah podcast persembahan dari kami kelompok hijau dari kelas 10-5 mengenai alat pembayaran. Semoga dengan podcast ini teman-teman yang mendengarkan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai alat pembayaran. Terima kasih dan sampai jumpa.